cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan ini, pada video pembelajaran ini, Pak Roidi akan melakukan uji praktek pengajar, dan ini adalah kartu tanda peserta ujian praktek Pak Guru yang berkaitan dengan ujian praktek Pak Roidi pada PPG Angkatan 1 tahun 2021. Baik, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Karena ini berharap kalian semua baik-baik saja ya. Di tengah pandemi saat ini, Pak Redi pesan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 3M. Nah, Pak Rodi mau tanya, 3M itu apa saja sih? Yang pertama, Cuci tangan, masker. ya, memakai masker pada saat bepergian, lalu mencuci tangan. Lalu yang ketiga, Dari kerumunan. ya, menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Insya Allah kalau semua itu sudah dilaksanakan, kita akan terhindar dari yang namanya COVID ini. Dan Pak Redi juga berharap, walaupun kita belajar masih cara daring, jauh, tetap semangat. Semangat ya? Ya, Pak. Baik. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk mengawali kegiatan belajar ini, seperti biasa, Pak Rodi minta untuk Ketua Kelas Faisal memimpin doa. Silakan Faisal. Dan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Faisal sudah membantu Pak Guru untuk memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kalian panjatkan hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan kalian ya terkait materi yang akan kita pelajari, yaitu buku tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia serta subtema 1 organ gerak hewan. Nah, baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk absen, Pak Redi udah share link absen melalui WA group. Apakah sudah dikerjakan absennya? Sudah? Ya, baik kalau sudah. Terima kasih Pak Guru ucapkan, nanti akan Pak Guru cek. Ya, Pak Guru cek kira-kira yang hadir di Zoom sama yang di WA sama tidak. Ya. Oke, baik anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pagi ini biar kita tetap semangat, Pak Guru akan men-share lagu wajib nasional. Kita nyanyi-nyanyi dulu untuk membuktikan kalau kita memang cinta terhadap tanah air. Baik, siap semua bernyanyi ya? Oke, silakan. Inilah dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Pak Guru lihat semuanya antusias sekali.
menyanyikan lagu wajib ini. Ya, kita harus buktikan kalau kita adalah generasi bangsa yang cinta terhadap tanah air, yaitu salah satunya menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, tadi Pak Guru mengabsen sudah, membaca doa sudah. Sekarang yaitu Pak Rudi akan share materi yang akan kita pelajari hari ini. Disimak baik-baik ya. Oke, sudah terlihat semua anak-anak? Sudah ya? Oke, baik. Anak-anak membanggakan. Pak Rudi pada kesempatan ini akan menjelaskan materi yang ada pada buku tema, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, yaitu pembelajaran 1. Nah, Pak Rudi akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama, yaitu tujuan pembelajaran ini wajib anak-anak mengetahui dan juga menguasai. Ada 6 poin tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tapi tidak semuanya, Pak Rodi hanya fokus untuk yang poin pertama 1 dan 2, lalu 4, 5, dan 6. Poin 3-nya tidak Pak Rodi. Tidak ya, karena ini kita perlu praktekkan nanti ya. Baik anak-anak, itu tujuan pembelajaran. Nah, lalu materinya apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Nah, materinya yaitu 1, organ gerak pada hewan dan manusia, dan yang kedua, ide pokok suatu paragraf. Nah, ini 2 materi pokok yang kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak tetap semangat ya. Nah, Pak Rudi akan men-share sebuah video. Nah, video ini adalah bagian dari materi. Nanti dicatat, yang penting-pentingnya disimak videonya dengan baik. Sampai selesai ya. Oke. Sudah terlihat ya tampilannya anak-anak? Ya, Pak. Oke, baik Pak Rudi. Mulai videonya. Perhatikan baik-baik videonya ya. Mic-nya dimatikan dulu ya, Dek. Silakan disimak videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Berjumpa kembali bersama Pak Guru Rohidi dari SDN Kapuk Muara 01 Pagi. Anak-anak hebat, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan memberikan materi yang ada pada buku tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Untuk itu, simaklah video pembelajaran ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Sudah ya melihat Sudah, Pak. video? Sudah, Pak. Nah, dicatat bagian-bagian pentingnya. Sudah ya. Nah, setelah Pak kalian menonton video, Pak Rudi akan menguraikan materinya. Baik anak-anak, tadi video sudah menonton ya terkait organ gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang Pak Rudi akan menguraikan materinya. Ya, disimak baik-baik ya. Oke, uraian materinya. Nah, sekarang
dari video tersebut siapa yang tahu apa itu bergerak? Siapa? Berpindah tempat. Coba kita buktikan ya. Betul atau tidak jawabannya? Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Nah, sekarang siapa yang bantu Pak Guru kira-kira mau membacakan ini? Siapa? Pak. Ya, silakan baca deh. Jadi bergerak ke Iya, terima kasih ya. Kamu literasinya sudah baik. Ya, jadi berpindah tempat itu atau bergerak itu apa sih? Jadi bergerak adalah berpindah tempat ya atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Nah, ini bagian dari bergerak. Lalu kalau tidak bergerak, ya tidak berpindah. Jadi seperti itu ya. Nah, Pak Guru lanjutkan materinya. Nah, ini lalu apa sih yang menyebabkan gerakan itu terjadi? Ada yang bantu Pak Guru? Pak, ada Ya. rangsangan Pak. Adanya rangsangan? Coba kita lihat, kita buktikan. Benar tidak nih? Iya, betul sekali. Ya, karena adanya rangsangan. Sario, ini mic-nya dimatiin dulu Sario. Ya, makasih Sario ya. Nanti kalau Sario mau menjawab, baru aktifkan kembali mic-nya. Oke, nah sekarang selanjutnya, jadi yang menyebabkan gerakan itu karena adanya rangsangan, ya. Gitu. Kalau tidak ada rangsangan, ya dia tidak bergerak. Jadi seperti itu ya, Naya. Nah, kemudian, nah, selanjutnya, hewan dan manusia menggunakan gerak untuk apa sih? Nah, di sini kalian bisa lihat, ya, untuk makan, minum, kemudian ya berjalan, berlari, Lompat. melompat, betul, berenang, Tidur. memanjat. Nah, kalau tidur itu termasuk bergerak tidak? Pak Guru mau tanya. Tidak. Iya, tidak ya. Jadi tidur itu tidak bergerak, kan tidur diam. Oke, baik selanjutnya. Nah, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, sesuai gambar ini. Nah, jadi kalau tulang ini, dia termasuk pasif, alat gerak pasif. Kalau otot termasuk alat gerak aktif. Baru lanjutkan materinya. Nah, lalu apa itu tulang pasif dan apa itu otot aktif? Nah, siapa yang membantu Pak Guru bacakan ini? Pengertian dari tulang. Saya Pak. Ya, silakan dibaca deh. Nggak bisa kami bareng. Ya, tadi yang ngomong siapa ya? Saya Pak Rizky. Iya, Rizky, silakan dibaca Rizky. Yang kenceng ya. Ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Iya, terima kasih Rizky. Wah, luar biasa, literasinya udah lancar. Ya, udah kelas 5, emang hebat-hebat. Nah, sekarang yang otot aktif, siapa yang bantu Pak Ridi baca? Ya Pak. Ya, siapa namanya? Arif. Ya, Arif, silakan Arif. Otot aktif disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Iya, terima kasih Arif. Kamu juga bacanya udah bagus atau literasinya sudah bagus. Ya, jadi gitu ya. Otot aktif disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Kalau tidak ada otot, ya tidak bergerak, gitu, ya. Jadi seperti itu pemahamannya. Nah, sekarang, jadi tulang dan otot merupakan gerak bersama-sama
sehingga hewan dan manusia dapat bergerak. Nah, kerjasama antara otot dan tulang belakang membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Adanya kerjasama itu. Ya, kalau ada tulang doang, tidak ada otot, tidak bergerak. Jadi harus selalu bersama-sama. Nah, selanjutnya, lalu organ gerak manusia dan hewan sangat penting anak-anak. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan baik. Ya. Nah, lalu apa saja yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk menjaga organ geraknya? Nah, ini siapa yang mau bantu Pak Guru bacakan ini? Yang pertama, siapa yang mau bantu Pak Guru dibacakan? Ayo, siapa aja? Ya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, Dan kandung kalsium. ya, meningkatkan kandungan kalsium. Lalu yang kedua apa? Saya Pak. Ya, silakan. Selalu berjemur pada sinar matahari pagi. Iya, betul. Nah, yang ketiga. Saya Pak. Ya, silakan. Memperhatikan aktivitas fisik setiap hari. Iya, lalu yang keempat, terakhir siapa yang bantu Pak Rudi? Ya, silakan. Menghindari sikap tubuh yang salah. Iya. Jadi apa saja harus kita lakukan? Nah, ini 4 poin ini. Ya, walaupun masih banyak yang lain. Nah, Pak Guru akan jelasin satu-satu. Meningkatkan kandungan kalsium. Nah, ini penting. Seperti makan kacang-kacangan, ya, minum susu. Nah, itu harus dilakukan, jangan sampai tidak. Contoh, Pak Guru saya nggak suka susu, gimana dong? Nah, berarti kalsiumnya rendah. Nah, itu tidak bagus. Nah, Pak Guru mau tanya, kalian suka minum susu nggak semuanya nih? Suka. Suka ya, oke. Pak. Harus itu biar pertumbuhannya bagus, ya. Oke, jadi ini ya, dengan cara meningkatkan kandungan kalsium seperti minum susu, makan daging, ikan salmon, kacang-kacangan, dan lainnya. Nah, lalu yang kedua, selalu berjemur pada sinar matahari pagi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Coba siapa yang tadi pagi-pagi bangun langsung pergi ke lapangan berjemur? Ayo, ada tidak? Ada. Angga berjemur? Saya pagi Pak. Ah, bagus sekali. Iya, harus ya. Jadi pagi-pagi itu sinar mataharinya masih bagus. Ya, karena vitamin D-nya itu sangat bagus buat tulang. Ya, jadi jangan bangun siang-siang. Ya, ntar mataharinya nggak bagus. Yang ada bukannya tambah sehat, nambah hitam. Kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, memperhatikan aktivitas fisik setiap hari. Nah, ini juga penting. Contohnya apa sih Pak Guru? Nah, contohnya ini, setiap hari main melulu, lari-larian melulu, olahraga melulu, istirahatnya tidak ada. Nah, ini yang terjadi. Ayo, siapa yang merasa? Ada nggak yang merasa tiap hari main? Istirahat tidak? Ayo, angkat tangannya. Angga sering? Ya, Angga tuh. Ya, main boleh. Olahraga, main bola boleh. Ya, jalan-jalan boleh. Tapi harus ada istirahatnya ya. Jangan sampai tidak. Nanti ototnya nggak bagus. Ya, tulangnya juga tidak bagus. Lalu yang keempat apa sih Pak Roidi? Nah, ini menghindari sikap tubuh yang salah. Contohnya duduk. Nah, ini Pak Guru lihat nih duduknya nih. Duduknya ini badannya harus tegap. Jangan kayak Andrianto nyender begini. Ayo Andrianto, duduknya diperbaiki. Siapa lagi Pak Guru mau lihat nih? Ajril, duduknya yang benar. Ayo, apa tuh Ajril? Ya kan? Kelihatan sama Pak Roidi nih duduk yang benar. Nah, ini kalau sikap duduknya tidak baik, ya otot-otot tulangnya tidak maksimal. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Cara kita menjaga organ geraknya. Nah, baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, uraian materi sudah Pak Guru sampaikan. Nah, saatnya Pak Rudi ingin kalian kuisis. Oke, ayo
disiapkan kuisnya, ya diaktifkan, nyalakan kuisnya. Pak Rudi akan mulai kuis nih untuk menentukan atau melihat Sudah, Pak. mana sih pemahaman kalian. Pak. Kodenya Kodenya Pak. Sudah, Oke, nah, siap ya, kodenya Pak Guru Besar nih. Oke, siap ya. Nah, ini kodenya. Silakan ya, dimasukkan kodenya 8504888. Nah, ini kode kelas, kode quizisnya. Silakan. Sudah 19? Ya, Pak. Ya. Ripano Syaputra juga sudah masuk. Terima kasih. Oke. Kejaran, guys. Iya, kejar-kejaran. Ini seru melihatnya Pak Guru di sini. Jangan diulang sudah. Nah, sini Pak Rudi akan bahas sedikit pertanyaannya nih. Ini pertanyaannya coba. Apa itu bergerak? Jawabannya? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Dari 20 yang salah cuma 1 ini. Wah, luar biasa ini. Nah, lalu pertanyaan yang kedua. Apa penyebab terjadinya gerakan? Rangsangan. Iya. 20 benar, yang salah 1. Wah. Kemudian yang ini. Di bawah ini yang bukan bagian dari gerak, yaitu Tidur. iya, ini betul semua. Hebatnya Pak Rudi ini. Nah, kemudian yang keempat, organ gerak manusia dan hewan terbagi menjadi Dua. Iya, ini yang salah 1. Ya, langsung saja. Peringkat 1-nya Akila, peringkat 2 Setiawan, peringkat 3 Angga. Tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, anak-anak, tadi video sudah, uraian materi sudah. Nah, kita sedikit Pak Rudi akan menjelaskan evaluasinya dulu nih. Ini evaluasi nanti akan ada di LKPD anak-anak. Nah, LKPD ini nanti dikerjakan lalu dikirim ke Google Classroom. Ya, nanti akan Pak Guru sampaikan melalui WA group. Nah, ini evaluasinya. Ya, evaluasinya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui fungsi alat gerak manusia dan hewan yang benar. Nah, karena kita membahas subtema 1 organ gerak hewan, berarti yang Pak Guru tampilkan hewannya saja. Ini hewan apa ini namanya nih? Kelinci, betul. Ini? Gajah. Nah, ini? Burung. Ini? Ikan ini? Kupu ini? Ini apa ini? Bintang. Bintang laut. Bintang Ini? laut. Siput. Siput. Ini? Ada. Ini? Cacing. Ular. Nah, jadi anak-anak di lembar kerjanya atau LKPD-nya ditulisin. Ya, misalnya kelinci. Alat geraknya apa? Kaki. Untuk apa? Melompat. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa, berarti evaluasinya nanti bisa dikerjakan ya. Lalu selesai kirim ke Google Classroom. Baik anak-anak, kita belajar untuk yang pertama sudah, sekarang kita relaksasi dulu. Kita senang-senang dulu, kita bergerak dulu, jangan sampai nanti loyo. Karena kita masih ada materi lagi. Ya, ikuti geraknya ya, Pak Rudi akan lihat di layar Pak Rudi ini siapa yang gerak, siapa yang tidak. Ayo. Siap ya? Pak Rudi akan mulai gerakannya. Sudah? Oke, siap. Kita bergerak bersama-sama. 1, 2, 3. Luar biasa, tepuk tangan dong. Wah, Setiawan, kamu luar biasa. Pak dilihatin kamu. Pak dilihatin videonya yang lain juga. Nih, Pak dilihatin yang cewek-ceweknya semangat nih. Dan cewek-ceweknya semangat nih, ada karisma. Pak Isa juga bagus banget gerakannya, hebat. Oke, baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kita relaksasi sudah. Ya, artinya dengan relaksasi ini, Pak berharap kalian sudah rileks kembali. Ya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, Pak Rudi akan menampilkan video. Nah, simak lagi videonya.
alat tulisnya disiapkan kembali. Siap ya? Siap? Nah, ini videonya, video pembelajaran berikutnya. Silakan disimak, alat tulisnya disiapkan. Pak Rohidi, Ya, pada materi dimatikan yang kedua, mic-nya ya. Kita simak dulu videonya. tema 1 tentang organ Ya, terima gerak kasih. hewan dan manusia. Mic-nya Subtema dimatikan. 1, yaitu organ gerak. Ayo anak-anak, tidak boleh Pada coret-coret. materi yang selanjutnya yaitu Nanti nggak kelihatan tentang gambarnya. ide pokok suatu paragraf. Ya. Makasih ya udah dihapus. Simak videonya baik-baik di pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Kalian sudah mencatat ya? Sebelumnya memang sudah Pak Guru share videonya, kalian sudah mencatat. Nah, untuk sekarang tinggal pemantapan aja. Nah, baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, baru dia akan membahas materinya. Ini materi yang terkait dengan pembelajaran materi kita yang kedua ya. Nah, oke. Nah, ini apa itu paragraf? Nah, jadi paragraf itu ya disimak baik-baik. Nih, siapa yang bantu Pak Guru baca ini? Ayo. Ya, Saya, silakan. Ya, Saya, silakan. Pak. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Rifano, Pak. Oh iya, Ripano, silakan baca Ripano. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Iya, terima kasih Ripano. Baru dibangga sama kalian, literasinya sudah bagus ya. Nah, jadi paragraf itu apa sih? Jadi paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Ini pengertian dari paragraf. Nah, sekarang siapa yang bantu Pak Guru? Kira-kira ide pokok itu apa sih? Siapa? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Ya, ini ya. Gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf, Pak. Iya, betul ya. Jadi ide pokok itu adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf
tersebut. Jadi dalam satu paragraf ada yang dibahas. Nah, itu adalah ide pokok. Nah, sekarang Pak Guru lanjut. Nah, ciri-ciri ide pokok ya. Yang pertama adalah berupa pikiran utama ya, berupa pikiran utama atau gagasan utama. Lalu yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti. Coret-coret tuh. Iya, ini kok ada coret-coret lagi sih. Nanti nggak kelihatan. Kelihatan namanya yang coret-coret. Ya, nanti sama Pak Rudi nih. Pak Rudi. Kan Pak Rudi disampaikan. Ya, Pak Guru ulangi lagi nih. Jadi yang ketiga, letak ide pokok terdapat pada awal paragraf. Itu disebut deduktif. Lalu di akhir paragraf disebut induktif. Di awal dan di akhir paragraf disebut deduktif dan induktif. Nah, ini letak ide pokok paragraf. Nah, ini ciri-cirinya dipahami baik-baik ya. Nah, Pak Guru lanjut. Nah, sekarang ini ada sebuah teks. Iya, jangan coret-coret. Ini ada sebuah teks. Kalau dibaca ya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan, buah yang rasanya masam. Ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, sekarang siapa yang bisa bantu Pak Rudi? Kira-kira dari paragraf ini paragraf ya anak-anak ya. Jadi paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Jadi bacaan yang terdiri dari beberapa kalimat itu disebut paragraf. Nah, ini coba dilihat. Ada berapa kalimat? Nih, 1. Biasanya dikasih tanda titik. Ini paragraf 1. Lalu yang ini sampai titik paragraf 2. Di sini bukan paragraf. 4 kalimat. Jadi di sini satu paragraf ada 4 kalimat. Iya, betul. Nah, kira-kira dari paragraf ini ide pokoknya apa sih? Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Coba kita lihat ya, benar tidak jawabannya. Kita lihat di sini. Ya. Iya, betul sekali. Nah, ini ada di mana posisinya? Di awal ya. Di awal. Nah, kalau di awal kalimat disebutnya juga apa? Kalau di awal disebutnya deduktif. Kalau di akhir induktif. Kalau di awal dan di akhir induktif. iya. Luar biasa. Terima kasih. Nah, sekarang coba siapa yang bantu Pak Roidi, kira-kira ini paragraf atau ide pokoknya apa? Yang mana? Pak, saya Pak. Ya, jawab. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, kita lihat ya. Luar biasa. Kalian sungguh luar biasa. Biar artinya kalian sudah paham materi ini dengan baik. Jadi dari paragraf ini, ide pokoknya itu manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sekarang Pak Rudi mau tanya, ada berapa kalimat di sini? Ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat? 4. Ingat, diakhiri dengan tanda titik ya. Diakhiri dengan tanda, kita mulai dari sini. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas. 1. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. 2. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. 3. Ya. Kelima, kandungan gizi tersebut bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar tempat. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Ini dari media. Nah, ini tadi kalian sudah menjawab
Ya, dari awal sampai akhir ini semuanya sudah bisa. Namun jika ada yang belum, ya artinya remedial. Nah, itu bisa dikerjakan. Remedialnya terdapat pada Google Form. Nah, ini soal Google Form ini ada di link di Google Classroom. Ya, nanti di Classroom ada linknya. Nanti tinggal diklik. Ya, baik. Ada anak-anak yang Bapak cintai? Ada pertanyaan sebelum Pak Rodi mengakhiri pembelajaran ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Tidak ada, Pak. tadi pendahuluan sudah, kemudian inti materi Pak Guru sudah sampaikan. Nah, tinggal saatnya adalah penutup. Nah, penutup ini diantaranya ada kesimpulan, ada tanya jawab, dan juga penutup doa lalu menyanyi. Nah, ini siapa yang bantu Pak Rodi? Saya, Pak. Siapa namanya? Kawan. Ya, Setiawan, silakan baca kesimpulannya Setiawan. Makhluk hidup dapat bergerak karena adanya rangsangan. Nah, kedua, Bergerak disebut juga berpindah tempat. Nomor 3, tulang dan otot jika bergerak bersama-sama, maka makhluk hidup hewan dan manusia dapat bergerak. Nomor 4, ide pokok adalah gagasan atau masalah yang dibahas dalam paragraf. Nomor 5, paragraf terbagi 3, yaitu paragraf induktif terdapat di akhir. Nomor 2, paragraf deduktif terdapat di awal. lalu yang ketiga, Paragraf induktif, deduktif di awal dan akhir. ya. Oke, terima kasih Setiawan. Ini ada salah pengetikan ya. Harusnya induktif di akhir, deduktif di awal. Tidak apa-apa ya. Oke, baik. Anak-anak, terima kasih. Nah, sekarang lanjut seperti biasa. Tadi menyanyi di awal sudah, dan sekarang kita menyanyi di akhir. Untuk kalian bisa relaksasi dulu dari apa yang sudah materi disampaikan, bisa lebih tenang lagi. Boleh di share screen lagu ya? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Nah, silakan kita nyanyi bersama-sama ya. Sampai habis. Lagunya lagu daerah. Ya. Ya, tadi di awal lagu wajib. Udah semua. Nah, Udah ada sekarang di akhir lagu daerah. Nah, lagu daerah ini Pak ambil lagu Betawi, yaitu Kicir Kicir. Ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih. Kalian sudah menyanyi, terlihat dari videonya juga. Video kalian semuanya aktif bernyanyi. Oke, Pak ucapkan banyak terima kasih dan kalian sudah terlihat. Dan materi yang Pak Guru sampaikan, senang nggak buat? Nah, sekarang Pak Guru tanya, materi yang Pak Guru sampaikan menyenangkan atau tidak, Nak? Menyenangkan, Menyenangkan, ada kuisisnya, ada tampilan PowerPoint-nya juga bagus, kita juga nyanyi-nyanyi. Ya, itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan terkait tentang organ gerak hewan dan manusia serta ide pokok paragraf. Nah, baik, anak-anak yang Bapak cintai, Bapak banggakan, di ujung pembelajaran hari ini seperti biasa kita doa penutup. Ya, silakan doa penutup. Pak Guru minta siapa nih? Top 9. Jadi kawan-kawan sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih Adrianto. Baik, anak-anak. Pak Guru ucapkan baik terima kasih atas waktunya. Kalian bisa belajar bareng bersama Pak Rodi. Ya, Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.